Hai semuanya, cerita film ada di sini. Pada part 1 kali ini, Mimin akan menceritakan kisah manusia saat menghadapi fenomena supranatural. Di mana, utusan neraka muncul, menyeret dan menghakimi manusia secara brutal hingga tewas. Series yang berasal dari Korea Selatan ini berjudul Hellbound yang rilis tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Yong Sang-ho, dibintangi oleh Yo Ah-in, Kim Hyun-jo, Yang Ik-jon, Park Jung-min, Won Jin-ah, dan sejumlah aktor aktris lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke alur cerita film. Hellbound. Hari itu, sama seperti hari lainnya, di mana sebuah kafe terlihat sangat ramai. Para pengunjung sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang sedang memesan makanan, bergosip dan menonton. Terlihat sekelompok anak baru gede, menonton siaran yang dilakukan oleh seorang pemuka agama bernama Jung Jin-soo. Dari golongan sebuah aliran bernama Kebenaran Baru. Dalam siaran itu, sang pemimpin sedang membicarakan tentang datangnya monster ke bumi untuk mencabut nyawa. Menghukum orang-orang berdosa, dan diberitahu kapan mereka akan mati dan pasti masuk neraka. Di sudut kafe, seorang lelaki acak-acakan yang sepertinya tidak pernah mandi pagi. Karena bapernya semalaman suntuk, terlihat tampak pucat dan ketakutan. Sambil melihat jam di HP-nya dengan tangan gemetaran. Tak lama kemudian terdengar dentuman, perlahan-lahan menjadi keras. Yang membuat semua orang ketakutan. Tepat setelah dentuman keras itu tak lagi terdengar, beberapa monster hitam tiba-tiba datang ke kafe dan membuat kegaduhan seperti kelaparan. Makhluk itu adalah monster pencabut nyawa yang disebutkan oleh Jung Jin-soo sebelumnya. Monster pencabut nyawa itu hanya mengincar satu orang yaitu si pendosa, lelaki yang tadi aku bilang ketakutan. Sambil kejar-kejaran di jalan raya yang membuat semua orang panik dan takut melihatnya. Monster pencabut nyawa itu tampaknya tidak ngos-ngosan ngejar mangsanya. Namun, si lelaki yang terlihat tidak pernah mandi ini sudah sangat ketakutan. Berharap ada orang yang menolongnya. Berlari secepat kilat dan berusaha menghindari si monster hitam. Semoga saja laki-laki ini tidak pipis sambil lari. Dan si monster hitam yang tidak masuk kategori ganteng ini tetap ngejar dan maksa banget. Siapapun dan benda apapun yang menghalangi jalannya maka akan dapat serangan tinju berkali-kali sampai hancur. Untungnya tidak sehancur hati tetangga Mimin. Sampai akhirnya, lelaki itu pun tertangkap dan tubuhnya dibanting sana-sini seperti ikan kering. Tubuhnya yang kecil dibanting ke arah mobil, kepalanya ditekan lalu diseret dan menyebabkan darah mengalir di mana-mana. Barulah kemudian, 3 monster hitam menyerap jiwa lelaki itu dengan tangannya yang mengeluarkan cahaya. Sehingga tubuh lelaki itu hangus terbakar lalu menjadi abu. Setelah menyelesaikan tugas pentingnya, si monster hitam lalu pergi tanpa pamit pada warga setempat yang kehadirannya tanpa undangan. Dasar sesepuhnya jelangkung. Lanjut cerita, tepatnya di kantor polisi, para aparat dikerahkan untuk menyelidiki kasus pembunuhan brutal tersebut. Tentu saja pihak kepolisian tidak langsung percaya bahwa itu adalah perbuatan monster. Mereka yakin, pasti didalangi oleh seseorang. Namun, karena kejadian itu terjadi di siang hari, maka banyak bukti video yang beredar di media sosial yang lagi viral saat itu. Dan, anehnya, polisi tidak bisa menemukan sampel sidik jari dan jejak sang pelaku di tubuh si korban. Satu-satunya orang yang bisa dimintai keterangan untuk saat ini yaitu Jung Jin-soo, pemimpin Kebenaran Baru. Oleh sebab itu, komandan memerintahkan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Seorang detektif yang bernama Jin Kyung-hun dan rekannya pun langsung bergegas menemui Jung Jin-soo. Sepanjang perjalanan, rekan Kyung-hun mencoba menyelidiki tentang aliran baru melalui internet. Dan mendapatkan info menarik. Salah satunya sudah berdiri sejak 10 tahun lalu dan memiliki hubungan yang radikal dengan Arrowhead. Di mana, mereka semua bekerja sama untuk menyampaikan kepada manusia agar terbebas dari dosa. Dengan menyebarkan ajaran agama kebenaran baru yang menurut aku sangat-sangat sesat banget. Mereka juga tidak segan-segan untuk menghakimi, menyiksa, membunuh siapapun yang mencoba menghalangi dan menentang aliran mereka.
Sesampai di TKP, Kyung Hun pun langsung menemui Jin Soo. Rekan Kyung Hun pun mengatakan, kalau ia ingin meminta beberapa keterangan mengenai kejadian pembunuhan brutal si monster hitam yang kelebihan berat badan tempo hari. Jin Soo yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum. Karena ia tak menyangka para polisi menyelidiki kehendak Tuhan. Sebagai tindak kejahatan yang bisa diselesaikan dengan hukum manusia. Dan di mata polisi, itu tetap pembunuhan. Selagi mendengar penjelasan Jin Soo, Kyung Hun terkejut melihat putrinya bernama Hijung ada di antara anggota kebenaran baru yang sedang nongki bareng. Lalu memarahinya dan memintanya untuk segera pulang. Setelah itu, pembicaraan para polisi dan Jin Soo masih berlanjut sambil berjalan. Dan Jin Soo menyinggung tentang kematian mendiang istrinya yang dahulu tewas akibat pembunuhan. Dalam pembunuhan itu, si pelaku diketahui tidak menerima hukuman yang setimpal dan sekarang sudah bebas menikmati hidupnya. Itulah yang Jin Soo maksud bahwa, hukuman manusia kadang memang tidak adil. Namun, hukuman dari Tuhan pasti dieksekusi dengan sangat adil. Mendengar perkataan itu, Kyung Hun dan rekannya pun terdiam dan mulai teringat akan kematian tragis yang menimpa istrinya. Beralih kemudian, memperlihatkan seorang ibu bernama Park Jung-ya, di mana sedang menutup warungnya yang berada di pinggir jalan karena sepi. Sesampai di rumah ia mendapatkan kejutan ulang tahun dari kedua anaknya. Di tengah kebahagiaan itu, sambil berpelukan, anaknya pun terkejut melihat hantu kepala yang sangat mengerikan. Lalu si hantu kepala pun berkata bahwa, 5 hari lagi ibunya akan meninggal dan dipastikan masuk ke neraka. Keesokan harinya, Jung-ya pergi menemui seorang pengacara di kantornya bernama Min Hye-jin. Sebelum ke kantor pengacara, Jung-ya sempat menemui ketua Jin Soo. Ketua Jin Soo berkata, bahwa pesan yang ia terima adalah nubuat dari Tuhan. Dan ia pun menawarkan uang sebesar 3 miliar won jika Jung-ya bersedia prosesi kematiannya disiarkan secara langsung di media. Jadi, Jung-ya ingin menyewa pengacara Hye-jin sebagai penanggung jawab uang tersebut. Agar nantinya bisa diwariskan kepada kedua anaknya. Hye-jin yang mendengar hal tersebut, merasa lucu. Karena tak masuk akal dan tak mengerti apa yang dimaksud Jung-ya. Karena ia pribadi masih percaya bahwa kematian adalah rahasia Tuhan. Jadi Hye-jin menganggap hal itu adalah ancaman kematian yang sengaja dikirim oleh seseorang. Oleh sebab itulah, Hye-jin langsung menelpon detektif Kyung Hun untuk mendiskusikan masalah tersebut. Pengacara Hye-jin dan detektif Kyung Hun sepakat untuk bertemu dengan ketua Jin Soo di rumah Jung-ya. Dan membahas masalah tersebut. Di rumah Jung-ya, Jin Soo pun tertarik dan menggali dosa apa yang telah dilakukan Jung-ya. Sampai membuat si hantu kepala datang memberi info dan si monster hitam akan menghakimi lalu membunuhnya. Apalagi saat ia tahu kalau Jung-ya membesarkan kedua anaknya tanpa figur seorang suami. Jin Soo pun mulai berspekulasi, jika Jung-ya kemungkinan telah membunuh suaminya untuk uang asuransi. Atau ia mengandung anak dari seorang lelaki yang sudah beristri. Hal itu membuat pengacara Hye-jin tidak nyaman dengan ucapan Jin Soo. Karena melanggar privasi dengan berspekulasi tentang aib orang lain. Lalu meminta Jung-ja untuk tidak menjawab apapun. Setelah itu, terlihat seseorang sedang menonton siaran langsung. Orang itu dipercaya sebagai anggota Arrowhead. Anggap saja dia si lambeturah yang sering memberikan informasi seputar tentang aliran kebenaran baru. Kasus Jung-ya pun tak luput dari kekepoan si Arrowhead ini. Dia membahas dan menyebarkan desas-desus tentang Jung-ya. Si lambi ini pun mengumumkan bahwa kematian Jung-ya akan disiarkan secara langsung di semua media. Sekaligus itu akan menjadi bukti kalau kebenaran baru adalah satu-satunya aliran yang bisa menyelamatkan para warga. Tak disangka, rekan detektif Kyung Hun ternyata menonton siaran langsung si lambe tersebut. Malah membantu menyebarkan identitas dan kejahatan yang dilakukan Jung-ya. Hal itu pun semakin memicu amarah masyarakat, yang doyangnya menghujat dan menghakimi orang lain tanpa melihat dosa sendiri. Kekacauan itu membuat pengacara Hye-jin langsung mengambil langkah dengan terburu-buru untuk mengirim kedua anak Jung-ya ke luar negeri. Tepatnya di Kanada. Ia takut, jika kedua anak itu kena imbas dari kasus ibunya. Alhasil, malam itu juga, kedua anak malang itu pun langsung diberangkatkan ke Kanada, dan terpaksa harus berpisah dengan ibunya. Di sisi lain,
terlihat Ketua Jinsu bersama Hijung. Saat itu, Ketua Jinsu terlihat sedang mendoktrin Hijung, untuk tetap percaya pada hukuman Tuhan. Ia pun mengajak Hijung untuk pergi menemui si pelaku pembunuh ibunya, dan melakukan balas dendam. Disinilah psikopat remaja telah dimulai. Hijung yang sudah diliputi dendam yang sangat lama ini, lantas berlari mendekati si pelaku dan langsung menyetrum tubuhnya. Setelah Jinsu membekap si pelaku sampai pingsan, dan kemudian membakar hidup-hidup, memanggang layaknya santapan lesat. Terlihat kepuasan kesenangan di wajah Hijung. Karena dendam telah terbalas. Dan inilah psikopat sesungguhnya tanpa rasa iba. Keesokan harinya, mayat si pelaku itu pun ditemukan dalam keadaan gosong. Karena keadaan mayatnya, para warga pun percaya bahwa si pelaku pasti dibunuh oleh monster hitam yang gagal diet itu. Hal itu membuat para warga semakin fanatik dan bapernya yang keterlaluan terhadap aliran kebenaran baru. Dan mulai mendewakan Ketua Jinsu. Bahkan kini para warga mulai berkumpul di depan rumah Jungja. Dan mendesaknya untuk segera bertaubat. Ngeselin banget gak sih para warga ini? Seolah gak punya dosa saja. Di waktu yang sama, para anggota Arrowhead mulai beraksi dan berani menyerang kantor kepolisian. Memporak-porandakan seisi ruangan dan menyerang para polisi. Yang dinilai tidak percaya dengan adanya hukuman Tuhan. Kekacauan dan perkelahian itu pun terus berlanjut saling smackdown. Sampai tibanya hari eksekusi. Semua masyarakat Korea Selatan pun, mulai berkumpul menyaksikan eksekusi Jungya. Baik secara langsung maupun media massa. Bahkan, di hari eksekusi itu pun, menghadirkan tamu VIP yang diduga adalah donatur uang 3 miliar won yang diterima oleh Jungya. Hari itu juga, pengacara Hye Jin menerima dokumen dari seorang pastor bernama Kim Jong-chil. Namun, ia belum sempat membuka dokumen itu karena sedang sibuk menemani Jungja. Sementara itu, pasukan militer dan pihak kepolisian juga bersiap di sana untuk melindungi Jungja dari apapun yang akan menyerangnya nanti. Tepat di pukul 3 sore, suara dentuman gemuruh mulai terdengar. Terlihat dengan jelas Jungya sangat ketakutan. Sesuai dengan hitungan mundur, si monster hitam pencabut nyawa pun, mulai datang di rumah Jungya. Lalu menyerangnya. Semua orang yang berada di sana, hanya bisa menyaksikan saat tubuh Jungja dilempar dan ditusuk berkali-kali. Hanya detektif Kyung Hun yang berani masuk dan menembak makhluk itu. Tapi sayangnya, makhluk yang berbulu hitam ini sangat kebal dan kuat. Dan pada akhirnya detektif Kyung Hun merasakan nikmatnya lemparan si monster hitam. Lalu pingsan. Hanya teriakan kesakitan, yang terdengar di tempat itu. Dan darah bersimpah di mana-mana. Sampai tubuh Jungya dibakar menjadi gosong. Melihat kejadian brutal itu, semua warga mulai takut, dan bersujud sambil mengingat dosa yang telah mereka lakukan. Dengan kejadian ini, mungkin saja para pencuri, koruptor, tukang gosip dan tukang kredit panci segera melunasi hutangnya dan bertaubat. Namun, di sana hanya pengacara Hye Jin dan rekannya yang masih berdiri. Dengan terherang-herang, atas kejadian yang tak masuk di akal tersebut, tapi bisa membuat semua bulu di badan rontok. Mereka bahkan, tidak menyangka bahwa semua warga di sana hanya melihat kematian Jungya. Tanpa melakukan apapun. Setelah kejadian itu, semua warga Korea Selatan pun menjadi sangat alim dan takut untuk berbuat dosa. Mengurung diri dalam rumah tanpa melakukan aktivitas apapun. Mereka memilih menghabiskan waktu untuk beribadah di dalam rumah mereka masing-masing. Di kantor polisi, Kyung Hun mendapatkan rekaman tentang pelaku yang membunuh istrinya. Tak disangka, Kyung Hun mengenali jaket yang digunakan oleh orang tersebut. Yang tak lain dan tak bukan adalah jaket putrinya sendiri. Bersamaan dengan itu, Ketua Jinsu sedang melakukan interview yang ditampilkan secara nasional. Dalam perbincangan itu, Kyung Hun melihat jaket putrinya tergantung rapi di lemari Ketua Jinsu. Dan membuatnya marah besar. Karena ia tahu, putrinya sekarang sudah terhasut oleh ucapan sesat Jinsu. Ia pun langsung bergegas pergi ke rumah Ketua Jinsu. Di waktu yang sama, anggota Arrowhead lagi-lagi melakukan siaran langsung, dan memainkan bibir lambenya. Lalu mengumumkan beberapa orang, yang dianggap tidak percaya dengan aliran kebenaran baru. Di antaranya adalah, Detektif Kyung Hun,
pengacara Hyejin dan juga rekannya. Jadi, ia pun menghimbau, dan menghasut para warga untuk menyingkirkan mereka semua. Pengacara Hyejin yang menonton siaran itu, langsung bergegas, dan mengajak ibunya untuk meninggalkan rumah mereka. Sebelum pergi, ia melihat dokumen yang sebelumnya dikirim oleh Pastor Kim Jong-chil. Dokumen itu berisi tentang Ketua Jinsu saat awal pembentukan aliran baru. Dalam perjalanan, pengacara Hyejin dan ibunya mampir ke kantornya untuk menyerahkan dokumen tersebut. Namun sayang begitu sayang, kantornya terlihat hancur berantakan seolah gempa yang sudah menghantam. Yang tidak lain ulah si Arrowhead. Bahkan rekan kerjanya pun dipukuli sampai babak belur. Terlihat seperti zombie yang berlumuran darah. Rekan kerjanya pun meminta Hyejin untuk segera kabur dari tempat tersebut. Hyejin yang mendengar hal tersebut segera berlari ke parkiran. Karena ia meninggalkan ibunya di dalam mobil. Tak disangka, para anggota Arrowhead datang dan tidak segan-segan memukuli ibu pengacara Hyejin. Hyejin yang melihat hal tersebut, segera berlari dan melindungi ibunya. Namun akhirnya, dia juga dipukuli. Setelah para berandalan anggota Arrowhead pergi, Hyejin pun langsung menelpon ambulans untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Namun, akibat citra buruk yang disebarluaskan oleh anggota Arrowhead di rumah sakit itu, ibunya tidak mendapatkan perawatan sama sekali dan dibiarkan meninggal dunia begitu saja. Dengan perasaan sedih dan hancur sehancur-hancurnya, Hyejin pun pergi ke tempat Pastor Kim Jong-chil, berharap bisa menemukan sesuatu untuk mendapatkan keadilan. Di waktu yang sama, detektif Kyung-hun pergi menemui ketua Jinsu, tepatnya di sebuah panti asuhan yang terbengkalai. Dan panti asuhan itu terlihat seperti menakutkan. Di sana Jinsu menyampaikan tentang awal mula terbentuknya aliran kebenaran baru. 20 tahun silam, Jinsu mendapatkan pesan yang sama dengan Jung-ya dari si kepala hantu, bahwa ia akan meninggal dan masuk neraka 20 tahun yang akan datang tepatnya di hari itu. Karena hidupnya tinggal hitungan menit, Jinsu pun memutuskan untuk memberitahukan semuanya kepada detektif Kyung-hun. Sampai saat itu, Jinsu masih tidak mengetahui alasan dirinya akan menjadi penghuni neraka jahanam. Karena ia merasa selama hidupnya, ia tidak pernah melakukan kejahatan besar. Hingga sampai saat pesan kematian itu datang selama 20 tahun. Jinsu menjalani hidup dalam ketakutan berbuat dosa. Oleh sebab itulah, ia mulai membentuk aliran kebenaran baru. Untuk membuat masyarakat merasakan ketakutan seperti yang ia rasakan. Kini keputusan ada di tangan Kyung-hun. Apakah ia akan membiarkan masyarakat ketakutan yang berlebihan atau ia akan mengubah semuanya? Kembali kepada Pastor Kim Jong-chil dan pengacara Hyejin. Saat itu, Hyejin berpikir bahwa pastor akan membantunya untuk melawan Jinsu. Namun, yang terjadi adalah bahwa Jinso telah menyerahkan posisi ketua aliran kebenaran baru kepada sang pastor. Dengan syarat, ia harus membunuh pengacara Hyejin. Alhasil, Hyejin pun dikepung oleh kelompok Arrowhead, dan dipukuli sampai babak belur. Diakhiri dengan para malaikat maut yang mulai menghukum Jinsu, dan membunuhnya dengan sadis. Si tampan ketua Jinsu pun ditinju, dilempar, dan dipukuli seperti emak gue saat sedang mukul kasur yang dijemur. Lalu ketua Jinsu pun dibakar. Dan part 1 pun selesai. Makasih banyak untuk semuanya, karena udah nonton alur cerita kali ini. So, jika kalian penasaran, untuk part selanjutnya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Bye.